Iya, saya mau bertanya ini kawan-kawan. Ini serius, bertanya Ah, serius, pingin tahu ya. aja gitu ya. Di dalam Galatia 2 nomor berapa itu ya? Nomor 14 ya, nomor 14. Coba kita baca sama-sama. Nih, gini Bang, saya juga mau serius nanya sama Abang nih, Bang. Bentar. Kok Gimana? kok Abang ini ya, kok Abang kan katanya jago nih Alkitab nih. Kok nanya ke kita? Enggak, ini demi persaudaraan. Saya nanyanya mau betul-betul mau menggali ilmu, bukan mau pertentangan gitu. Di Ya dalam Galatia berapa? Galatia 2 nomor 14, di Galatia situ 2 ayat diterangkan, 14 ya. iya, Saya bacakan ya. oke. Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Nah, maksudnya gimana Bang tuh? Ini yang saya tanya ini kata kafirnya bang. Di situ etikonos, Benar, etiknekos. Iya, Bang. Kalau kalau kafir di mana ya tuh? Di mana ya Bang? di Galatia 2 nomor 14 itu. Di Ya, aku terjemahan baru mulai itu bahwa masih mereka ada tidak kata berjalan kafir. sesuai dengan aku berjalan kepada semua Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, maksudnya hidup di luar Yahudi dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, teman-teman saya yang ada di sini, Tapi benar nggak bahwa hidup di luar Yahudi itu adalah kafir? tapi sini nggak harus kafir Bang. Bang, pertanyaan kita gue baca dari ini ya apa bahasa aslinya dulu ya. Gue keluar dulu sebentar Iya, di situ. silakan, silakan. Karena kalau saya melihat di sini, ya berarti nggak salah Al-Quran menyebut kata kafir ini, karena ternyata Paulus pun mengakui bahwa orang yang hidup di bawah ajaran Paulus itu sendiri adalah disebut kafir Arti, karena di luar arti, Yahudi gitu. arti, arti kafir di dalam Islam itu apa? Tertutup atau Eh, apa? iya, menutup diri terhadap ajaran Tuhan. Menutup diri dari ajaran Tuhan ya. Siap. Sedangkan di Galatia ini Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di luar Yahudi itu kafir. Artinya Yahudi diutus untuk orang kafir gitu. Ini yang saya maknai ya Bang ya. Mana tahu ada pemaknaan lain dari teman-teman Kristen. Laudios bukan kafir deh Bang ya Bang. Etnikos, etnikos itu kafir Enggak, kalau itu di dalam Laudios. keterangan. Nah, bahasa asli Laudios Bang. Gimana? Bahasa aslinya Laudios. Di dalam bahasa Laudios, Yunaninya. Laudios Ya, atau etnikos? Laudios. Coba kita lihat di terjemahan baru aja dulu. Ya, di zaman di LT, saya baca dari King James Version-nya. Saya Dia punya pencet baru terusnya tuh. Laudios. Jadi Cuma nggak ada itu kata kafir di situ. saya punya itu baru tuh. Dia punya. Dia LT punya. Terjemahan Cuma baru, cuma nggak terjemahan bisa baru yang nggak bisa ada itu di bro, nggak bisa Indonesia lain ini wah. itu mengatakan secara kafir, Bang. Tapi tidak ada mengatakan kafir di situ. Enggak, maksud saya ini yang kita pakai di Indonesia gitu loh, Bang. Iya tapi artinya dia situ itu bukan kafir. Aduh gue nggak bisa open cam sih. Aduh bro, masih yang Ayo bisa open cam siapa? teman yang bisa ini, yang bisa CP, open cam. CP, Nah, open gua cam. Coba bro, lu buka di King James Version-nya, terus lu pencet Jew-nya, yang Yahudinya. di mana? CP lu open cam CP. Tunggu. Coba. Di mana? Galatia 2 ayat 14. Kenapa di situ? Yang Yahudi dibilang kafir gitu ya? Itu gimana? Ya, di luar Yahudi disebut kafir. Kalau di terjemahan baru,
Paulus mengatakan, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Maksudnya yang tidak bersunat ini ya disebut kafir. Oke, kita akan membahas tentang kafir. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ya, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya itu dia. Enggak, di kita tuh tidak ada kata kafir, cuma apa Bentar ya. namanya? Ada Ya, nih. yang tadi ya nggak ada kata kafir. Bro, gua ada kirimin lu tuh bro. Lu coba open cam artinya apa tuh? Tweet ya, sabar. Itu keluarnya Laudaikos. Itu tuh keluarnya. Galatia ya. Origin from J to 451. Gua kirimin, mau gua kirimin bahasa Inggris ya? Ya coba yang terjemahan lama coba Bang. Nah, tadi Terjemahan lama. maksudnya gimana? Ini langsung ini translate-nya dari anu. Enggak, Ini maksudnya jauh kenapa disembunyikan Bible Indonesianya gitu maksud saya. iya, Di Indonesia ini kan tidak menggunakan King tadi James. disuruh tanya, makanya tadi disuruh tanya, ya kan? Ini bukan King James, ini saya lihat bukan King James, ya kan? Yang tadi kan dipertanyakan arti kafir ini, kenapa kalau berarti di luar dari Yahudi, kenapa disebut kafir? Lah ini arti dari kafir itu ini. Ini kan udah tadi kan Bang Zuma yang minta bahwa ditunjukin Iya. bahwa dengan bahasa apa tadi? Dolodikos apa? Bukan sebelumnya apa? Bang Zuma bilang tadi apa? Etnikos. Tapi ini bukan etnikos, mungkin salah baca kali. Saya rujukannya perjanjian lama Bang atau perjanjian baru karena kitab Indonesia itu tidak diambilnya dari King James. Coba aja. Enggak, bukan. Kita bukan bicara King James ini, bicara dengan literasi apa yang diberikan tadi. Nah, ini tadi kan artinya di situ kafir dibilang dengan bahasa yang asli yang merujuk pakai bahasa asli kan Bang Suma Gue sendiri. videoin ya. Gue videoin. Gini loh Bang. Gini. Kitabnya Kristen Indonesia itu tidak diterjemahkan dari King James ke bahasa Indonesia. Itu dulu yang perlu dipahami. Iya. Tapi kitabnya Indonesia itu kita nggak ngambil dari King James. Langsung dari bahasa aslinya Yunani Bang. Terus memang ada panduan. iya, kalau di Galatia 2 nomor 14 bahasa aslinya di situ jelas adalah etnikos. Etnikos itu kafir. Oke, etnikos. Lihat di sini tidak ada etnikos seperti yang dikatakan. Nah, Anda rujukannya apa? Anda rujukannya di mana? Ya udah, tunjukin rujukannya. Sebentar. Bang, sorry ya, saya tidak memakai terjemahan LAI ya. Karena buat saya LAI terjemahannya salah. Buat saya gitu. pribadi, nggak tahu yang buat lain. Saya memakai terjemahan ILT. Saya IMB. Sebentar ya, gua ini ya. Oh gitu. Jadi salah terjemahan lain ini. Kita nggak pernah bilang salah. Barusan? Yang bilang salah siapa? Nggak ada kita bilang salah. Mungkin teman kita tadi barusan mengatakan bahwasanya lain salah. Coba nanti dia jelasin. Kalau saya IMB. Itu menurut dia pribadi Bang Zuma. Itu menurut dia pribadi. Oke, nah teman-teman sendiri yang selain daripada pribadi tadi, bagaimana menyikapi kata kafir ini bahwa di luar Yahudi itu memang kafir? Ini yang makanya saya bertanya betul-betul mau tahu gitu, bukan mau menghujat ataupun apa gitu. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, maksudnya hidup di luar daripada Yahudi dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Artinya orang yang tidak bersunat ini hidup secara kafir. Ya.
Dari KJV juga kan dilihat ya, nggak ada masalah. Mana kata kafirnya, Bang? Tunggu bentar. Ya, yang dibilang Coba sama ke Bang perjanjian baru, kitab kita yang di Indonesia ini. Perjanjian baru maksudnya nggak ngerti perjanjian baru. Itu Sorry, perjanjian baru, di Pak. terjemahan baru. Terjemahan baru. Oh, yang baru-baru ini. Iya. Pak, yang baru belum, gue nggak, bang, saya kan udah ngomong, saya nggak pakai terjemahan LAI, saya pakai terjemahan ILT. Kalau buat saya lebih suka ILT karena lebih dari bahasa Yunani diterjemahkan dengan hampir bukan gimana ya, itu benar terjemahannya gitu loh. Mendekati. Ya, mendekati betul, mendekati. Nah ini dia teman-teman yang Anda pahami di dalam Galatia 2 nomor 14 ini apa? Di luar Yahudi menurut saudara ini apa kalau bukan kafir sesuai dengan lembaga kitab Indonesia? Ya orang bukan Yahudi. Kan Yahudi mereka. Di situ. Iya, berarti yang tidak hidup secara Yahudi itu disebut kafir kan? Iya, kalau di Judaism. Nah, sekarang kalau teman-teman Kristen yang hari ini apakah hidup secara Yahudi atau tidak? Tunggu, bentar. Kita hidup secara Yahudi ini terbagi dalam 12 sekte di dalamnya. Yang mana dulu nih? Banyak nih. Karena ada yang dibilang aliran dari Judaism ortodok ada. Yang dimaksud secara Yahudi di sini kan jelas, Bang. Iya, Judaism ini terbagi. Ini Bang. Dalil Galatia 2 nomor 14 secara Yahudi yang digaris bawahi secara Yahudi di sini adalah yang bersunat. Yang tidak bersunat berarti kafir kan gitu, Bang. Ya. Nah, tidak bersunat ini di lembaga lain Indonesia. Di situ, ya kan, penekanannya untuk orang-orang Yahudi. Emang kita tinggal di mana sekarang? Apakah kita tinggal di Yahudi? Tidak. Kita kan tinggal di Indonesia. Nah, kalau sekarang teman-teman ini bersunat, berarti kan hidup secara Yahudi. Bukan kafir, tapi kalau teman-teman tidak bersunat, berarti kan kategori data Galatia 2 nomor 14 ini saudara adalah disebut secara kafir kan gitu. Ini dalil. Kalau dikatakan ini salah, berarti yang salah lembaganya bukan saudara-saudara. Di Roma di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sudah menjelaskan. Dan ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan di situ bagi seorang Yahudi. Nah, sama halnya saya tangkap dari Islam itu sendiri, ya kan, bahwa mereka berbicara tentang Torah, ya kan, Taurat yang mereka sampaikan kepada kami kawan-kawan Kristen, mereka katanya mengikuti apa yang tertulis, ya kan, apalagi tertulis di surat di Al-Quran tertulis bahwa menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya kan, berbicara tentang itu. Apakah Islam mengikuti larangan-larangan Yahudi? Why? Jadi gini Bang. Taurat itu untuk Bani Israel, Bang. Umat Islam itu tidak pernah mengklaim diri sebagai pengikut Taurat. Berbeda dengan saudara Kristen. Lagian Taurat itu kan tidak ditempelkan di Al-Quran sebagai perjanjian. Kalau di teman Kristen kan kitabnya orang Yahudi itu dianggap sebagai perjanjian kan gitu. Perjanjian lama. Nah, kemudian muncul perjanjian baru. Perjanjian baru diantaranya surah Paulus. Dan surah Paulus nyata mengatakan orang yang tidak bersunat berarti tidak hidup secara Yahudi. Orang yang tidak hidup secara Yahudi berarti dia kafir. Bang Juma, Nabi Anda sunat nggak? Silakan Bang. Nabi Anda di sunat nggak? Jangan lari ke sana.
dulu, Bang. Coba dulu sekarang. Nabi Anda disunat nggak? Akui dulu bahwasanya orang yang Nabi tidak Anda disunat bersunat nggak? ini Nah, menurut dulu. Paulus Jawab dulu itu aja. kafir. Bang, Sabar, cuma- nanti akan saya jawab. Ya, Nanti akan saya jawab. Cuma jawab dulu. Tapi Nabi Anda akui disunat dulu nggak? bahwasanya orang yang tidak bersunat menurut Paulus adalah orang kafir. Itu dulu, Bang. Diakui dulu baru kita bahas Islam. Di Konteksnya bukan begitu. Setahu gua sih Ini jelas loh, ini jelas. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bang Cuma di sini cara yang Berarti yang tidak hidup secara Yahudi, Paulus sebut kafir, gitu, Bang. Bentar dulu, Pak Talita mau ngomong, bentar dulu. Ya, sebentar. Ya. Jadi konteksnya, saudara-saudaraku, Iya, silakan. jelas sinyal saya lagi jelek ini. Konteksnya, pahami dulu konteksnya, baru lari ke teks. Jadi kalau belum paham konteksnya, baca teksnya, jangan buru-buru terus pengen ke lari bahasa asli. Barnabas dan si Rasul Paulus datang mendatangi Yesus. Si Kefas kalau nggak salah dan teman-temannya itu ketika mereka sedang duduk makan bersama-sama, ternyata mereka melihat saudara-saudaranya datang. Mereka mencoba menjauhkan diri dari orang-orang yang bukan Yahudi itu, ya, termasuk Rasul Paulus dan teman-temannya itu. Barnabas itu kalau nggak salah keturunan keturunan ibunya salah satu bukan Yahudi pokoknya. Jadi berlakulah seperti itu, makanya pada ayat 14 Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, ya. Jadi kelakuan mereka, orang yang mengaku orang Yahudi itu ternyata dari konteks itu tidak sesuai dengan Injil. Aku berkata kepada Kefas, ya, di hadapan mereka semua, engkau orang Yahudi hidup secara kafir, ya. Bang Teta, tunggu. Yang jelas ya Bang Juma, di sini terjemahannya tidak ada memakai kata kafir. Ya. Di sini jelas dikatakan hidup menurut cara Perjanjian ini, Bang, terjemahan baru kata kafir, Ya. terjemahan lama juga kata Aku belum selesai kafir. itu, sebentar gitu. lagi. Ya, Ayatnya jadi, saja dipotong. Abang jangan memframing, Anda jangan membenarkan diri Anda dulu. Anda selalu memaksakan Ini terjemahan, kebenaran Bang. Anda. Enggak. Begitu. Saya murni bertanya Yang terjemahan selesai kitab selesai saudara. dulu. Ini ayatnya. Jelas dituliskan. Bro, gua video, gua foto gue kirim ke lu kasih lihat bro ya. Ya, Jelas, jadi itu menurut dikatakan. saya konteksnya jangan dilepaskan dari konteksnya. Kalau Anda sudah paham konteksnya, baru dari situ dikatakan kalau orang Yahudi saja tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kenapa tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Karena ketika makan bersama-sama, begitu teman-teman Yahudinya datang, si siapa namanya Kefas dan teman-temannya terus pergi, seolah-olah biar kita tidak ketahuan ketika mereka berteman dengan Barnabas itu, gitu loh. Jadi kalau kamu orang munafik, Ini kan asumsi, Bang. Ini kan asumsi Abang, Bang. Kok asumsi? Menyalahi Kan jelas di kitab sini. itu. Coba. Itu menyalahi kitab sendiri loh, Bang. Yo, baca Bang, makanya Bang Zuma baca dari ayat 13. Kalau belum Kenapa paham harus juga, baca dari 13? Ayat 12, gitu loh. Di situ sudah sangat jelas, Bang. Orang yang tidak hidup dalam keadaan Bang Juma. Yahudi disebut Bang Juma. kafir. Bang Juma, waktu kami membacakan Quran Anda bilang jangan baca setengah-setengah. Ini ya, besarin layar kok supaya tidak salah, ini dari buku lagi. Jadi Ada yang jangan salah itu. Bang Juma Gak jangan kelihatan, cuma Bang, gak kelihatan ya. Coba ayat Gelap. yang pertama saja. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, itu pengantarnya kan sudah. Ayat Bro, yang ini bro, nggak jelas bro, agak jauh dikit bro. Tunggu bentar. Blur. itu teguran dari Rasul Paulus. Ya, kalau kamu ngajarkan orang tidak benar, bagaimana kamu bisa mengajarkan orang? Kurang lebihnya begitu. Terjemahan baru ya dari Alkitab baru ya. Ya, silakan. Oh, udah jelas nih. Aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup
dengan cara hidup bangsa lain bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Nah, itu loh konteksnya begitu. Nah, itu. Jadi dari konteksnya itu teguran ketika misalkan kenapa nggak tampilkan terjemahan baru milik orang Indonesia, Bang? Nah, itu ada apa gitu? Konteksnya begini. Misalkan saya terjemahan baru dan terjemahan lama coba ditampilkan. Saya katakan Bang Suman, saya katakan misalkan, kamu tidak boleh punya istri lebih dari 4. Ternyata saya punya istri 9. Itu namanya munafik. Bukannya jangan loncat-loncat dulu, jangan loncat-loncat dulu. Terjemahan baru dulu, Bang. Terjemahan baru. Terjemahan baru coba milik lembaga kitab Indonesia, yuk kita jujur yuk. Oh, dia minta lembaga kita. Iya, kenapa Anda justru lari kemana-mana? Oke, saya mau nanya sama Bang Juma. Nabi Anda di situ atau enggak? Coba tunjukin buktinya. Jangan ke situ dulu, Bang. Loh, kenapa lari ke sana, Bang? Jangan menutupi sesuatu. Saya kan datang bertanya baik-baik ini. Coba fokus ke topiknya, jangan melebar kemana-mana. Jangan kemana gitu. Bu Noni, ini nggak melebar. Sama kok dengan sunat. Saya nanya ke Nabi Anda kok sama dengan sunat. Ini terkait dengan pernyataan kafir bahwa orang di luar hidup tidak sama Yahudi itu disebut kafir. Nah, tapi jangan dilepaskan Bang Zuma. Ayat pertama enggak masalah, saya enggak melepaskan. Yang saya pingin tahu Galatia 2 nomor 14. Di situ dikatakan jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat? Berarti saudara-saudara yang tidak bersunat ini disebut hidup secara apa? Ya. Secara Yahudi atau secara kafir? Kan itu poinnya, Bang. Nah, itu yang Abang bacakan, itu kalimat kedua. Kalimat pertamanya adalah gini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Bang Talita, saya mau tanya. Kata yang Anda baca Galatia 2 nomor 14. Di situ ada 2 cara hidup. Yang pertama cara hidup Yahudi, yang kedua cara hidup kafir. Orang yang tidak bersunat disebut hidup cara apa? Ya. Kalau langsung dipotong ke situ, jadi sudah lepas dulu ya, jangan dilepaskan dari konteksnya. Jadi ada 2 cara hidup pada zaman itu. Sebentar. Iya, hidup secara kafir dan hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat hidup secara apa menurut dalil ini, Bang? Jadi ada 2 kehidupan saat itu. Orang Yahudi dengan hukum Tauratnya dan orang di luar Yahudi tanpa hukum Taurat. Ya, jangan lari dari konteks yang ada. Loh, orang yang hidup secara Yahudi dan orang yang hidup secara kafir itu yang ada di dalam kitab saudara. Pertanyaan saya, orang yang tidak bersunat itu hidup secara Yahudi atau hidup secara kafir? Sebentar, Bang. Saya tidak ada. Jadi ada 2 kelompok masyarakat pada zaman itu, orang Yahudi dengan hukum Tauratnya dan di luar Yahudi tanpa hukum Taurat. Gitu loh. Ya, silakan. Bang Rita, Cuma kan tanpa hukum Taurat ini hidup secara kafir atau bukan, Bang? Baik-baik tentang Alkitab dia nggak ngerti. Kalau Anda bertanya tentang Alkitab, jangan ngeyel. Dengerin dulu. Abang nggak usah ngeyel. Yang ngeyel sebenarnya siapa, Bang?
Yang ngeyel siapa? Jadi Abang Di gini, kitab Anda itu jelas tadi. dikatakan. sabar Miksu, Sampai Anda menyalah-nyalahkan Oh, iya, lembaga lu, kitab abang- Anda abang sendiri diam, kan. Sebentar dulu, sebentar dulu, Begitu saya sebentar balikin ke dulu. abang, bisa jawab Iya, nanti. iya, iya. Sebentar dulu, Maksud sebentar slow. dulu. Satu-satu, jangan ribut. Ya, jadi gini, Terus santai Bang lah, Suma, Bang satu-satu. Suma yang cerdas ya, luar biasa. Jadi gini, dikatakan saya tidak dikatakan melanggar hukum ketika hukum tidak berlaku di negara saya. Itulah maksudnya. Nah, lalu untuk siapa Yesus meninggal di atas tiang salib? Nah, bentar dulu. Makanya jadi jangan dilepas dari sini loncat ke sana. Nah, Itu nanti Anda dulu. mengatakan hukum itu tidak berlaku kepada Anda kalau hukum itu Hukum bukan untuk Taurat. Anda. Yesus menebus manusia dari membatalkan hukum apa di atas tiang salib? Nah, Bang kalau Juma, Yesus Juma, itu- Anda sudah Dan Anda untuk siapa lari dari dibatalkan topik. itu? Nah, Bang Juma, bentar, Bang Talita. ya Abang silakan. sudah silakan. lari dari topik pertama. Kedua, waktu saya menanyakan apakah Nabi Anda disunat, Anda belum jawab sama saya sampai sekarang. Sabar Abang Bang, mau kita lari dari tuntaskan topik, ini kita dulu. bicara topik Akui dulu. dulu bahwasanya di luar hidup Kita, Bang, yang oke, tidak hidup ya secara udah, oke lah. Yahudi Anggap disebut Anda hidup benar. secara kafir. Saya Itu mau aja Bang, tanya. itu aja yang saya ingin Saya mau tanya, ingin Nabi Anda pengakuan disunat apa dari enggak? teman-teman di sini. Nabi Anda Berarti disunat Anda atau ini enggak, semua Bang? adalah manusia Bang yang Juma hidup jawab. secara kafir. Betul atau tidak? Bang Juma jawab dulu, Ya, Nabi Anda tidak disunat atau enggak? betul, salah itu. Itu anggapan Bang Zuma yang salah dan keliru. Ini nggak bisa pada Apakah sekarang saudara hidup secara Yahudi? Sebentar dulu ya, sebentar saya atur dulu sebentar Ya, dulu. Nani, Begini loh. silakan ini. Misalnya kalau Pak Dedeh ngomong, Pak Talita diam. Nah, misalnya Pak Miso ngomong, Pak Dedeh diam. Jadi biarkan semua ngomong. Oke, Itu makanya ribut loh saya tanya dulu, ujung-ujungnya. saya tanya dulu. Hmm. Di mana dalilnya Nabi Anda disunat? Kenapa lari ke situ? Sabar Bang, kita Loh, masih fokus di Anda sini takut, dulu. Anda takut loh. Anda takut saya lari ke sana. Kenapa? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda Rasulullah takut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan min karramati 'ala Allahi ay au ulitu Tunjukin makhtuna dalilnya wa lam di yara mana ahad dikatakan. sawati. Ini saya sudah bacakan Tunjukkan dalilnya di dalilnya. mana? Di Tunjukkan antara dalilnya. kemuliaan, diam Anda diam. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah sunat. Awulitu Jadi lahir sunat gitu. makhtuna walam yara ahadun sawati. Dalil. Cara nyunatnya Oke, gimana, udah bro? selesai. Sekarang kembali ke tema Caranya kita. gimana, Bang? Di dalam perut. Jangan Caranya panik, gimana? jangan panik. Kembali ke tema kita. Ya, Kalau Anda tidak hidup secara Yahudi, menurut Paulus, Anda hidup secara enggak, salah. Abang terlalu cepat ngambil kesimpulan. ini dalil Bang. Izinkan saya membacanya. Jika silakan. engkau seorang Yahudi, dari atas, Bang. Dari atas. Jangan jika dipotong. engkau tetapi atas, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti ada dua, secara Yahudi. Apakah Anda hukumnya di situ, bersunat? Bang Zuma? Kalau Anda tidak bersunat, berarti Anda hidup secara Yahudi atau secara kafir? Jangan ke situ dulu, Bang Oke, Zuma. sebentar dulu Jangan. Pak Talita, Pak yang Christian dulu. Dari tadi dia Kok diam, jangan? sekarang gantian dulu. Talita, ya silakan. Ayat 14 ini menyatakan Paulus berkata kepada Kefas, ya, di hadapan mereka semua, jika engkau ini Kefas, ya, seorang Yahudi, ya, hidup secara kafir, Kefas penujuannya, dan bukan secara Yahudi. Ini penujuannya ke Kefas. Di mana salahnya di situ? Ini Kefas, kita tahu latar belakang Kefas bagaimana? Kita tahu latar belakang Kefas di mana? Ya kan? Penujuannya ke siapa? Penujuannya Kefas itu hidup dalam Taurat, Bang. Tradisi Yahudi. Dia itu kan Simon kan. Jadi dia hidup secara tradisi Yahudi.
Itu loh. Ya, penujuannya ke siapa? Berarti penujuannya ke siapa? Iya, kepada Kefas. Ke seluruh yang dibilang kafir, yang dibilang Zuma pada saat itu, yang barusan ini, kepada orang Kristen. Tidak. Di ayat 15, di situ perikopnya juga tertulis, yang terutama juga untuk Kristen keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Ini masalah sunat, Bang, bukan masalah Kristen di sini. Ini masalah sunat. Yang kita bahas di sini ada dua cara hidup, secara Yahudi, secara kafir. Secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Iya, itu diakui dulu. Begini, tidak di sini, ya kan, konteksnya, ya kan, di sini pembicaraan di sini antara Kefas dan Paulus, ya kan, anggaplah di sini ya, di sini memaksa Kefas, kalau bagaimana dia memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Sedangkan di sini di ayat 14 awal, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Iya, tahu saya. Nah, sekarang di sini kan cara hidup itu ada dua menurut Paulus. Yang pertama cara hidup Yahudi bersunat, cara hidup yang kedua tidak bersunat, yaitu secara kafir. Pertanyaan saya, di mana di situ tertulis disunat tidak bersunat itu secara kafir? Di mana tertulis? Ini bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat hidup secara Yahudi? Iya, di sini kan di sini kan ada dua, Bang. Bahwa itu kafir. Secara kafir dan secara Yahudi. Ini kan ada dua di sini. Secara kafir, secara Yahudi. Secara Yahudi bersunat, secara kafir tidak bersunat. Di hadapan mereka semua, jika ini berbicara kepada Kefas, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, ini penujuannya ke siapa? Ya kan, hidup secara Kefas ya, dan bukan secara Yahudi. Ya kan? Nah, secara kafir ini, secara kafir di sini maksudnya bersunat atau tidak bersunat, Bang? Secara kafir. Makanya saya tanyakan di awal, tunggu dulu bentar. Nah. Coba saya tanya dulu, Bang. Secara kafir di sini secara bersunat atau gimana maksudnya? Nah, itu yang namanya tadi saya katakan, Bang Zuma, ya. Jadi kalau baca Alkitab tidak boleh dilepas satu-satu terus dilepas bersunat dihubungkan dengan kafir, itu nggak boleh. Karena ini data, Bang. Ini data. Gantian dong. Ini data. Jangan Anda mengambil banyak data kalau data ini aja sudah sangat jelas gitu loh. Jadi sebentar, saya selesaikan dulu ya. Boleh? Silakan. Ya. Kalau dibaca dari ayat 12, tadinya saya katakan mereka lagi makan bersama-sama tuh, ya. Bersama-sama dari ayat 12. Karena sebelum beberapa orang kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Jadi ketika di sini jelas dikatakan ada perilaku-perilaku yang tadinya mereka mau berteman dengan orang tidak bersunat, tetapi melihat Yakobus ya datang dan saudara-saudara Yahudinya datang, mereka buru-buru pergi, ya menjauh. Karena apa? Biar dianggap mereka tidak kotor bergaul dengan orang di luar Yahudi pada saat itu. Jadi konteksnya begitu. Nah, makanya di ayat 12, di ayat 14, para Rasul Paulus mengatakan, tetapi waktu kulihat kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Bagaimana mungkin, ya kan? Kurang lebihnya begitu katanya. Bagaimana mungkin kamu memaksa orang untuk sunat sementara kamu sendiri tidak melakukan kebenaran Injil gitu loh. Jadi ada dua hukum pada saat itu, bersunat dan tidak bersunat. Ya, jadi tidak boleh dikatakan orang harus bersunat itu kafir. Ternyata dia tidak melakukan kebenaran Injil secara keseluruhan gitu loh. Jadi jangan sampai orang katakan kamu harus bersunat, ternyata ketika ditanya kamu sudah enggak
ya bingung dia. Ya, jangan sampai seperti itu, maksudnya jangan munafik seperti itu. Kalau munafik itu ciri-ciri orang kafir. Itu loh. Bang Sobat. Jadi Ya, gini silakan. Bang, baik di Amsal 3 itu nasihatnya sangat baik Bang, nasihatnya. Di Amsal 3 itu nasihat yang sangat baik. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ya. Jangan sandarkan kepada pengertianmu sendiri. Ini Abang sedang mengajak kita untuk sampai kepada pengertian Abang sendiri. Galatia 2 nomor 8 jelas dikatakan pengakuan Paulus sendiri. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu Galatia 2 nomor 8. Itu ya. Nah, ketika kemudian kita sampai pada data Galatia 2 nomor 14, di situ sangat jelas orang-orang yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Orang-orang yang bersunat hidup secara Yahudi. Nah, apa yang ingin saya sangkal? Galatia 2 ayat berapa? Nomor 8, Bang. Nomor 8. Galatia 2 ayat 8. Yoi. Sebab dia yang telah bekerja di dalam Petrus untuk kerasukan orang-orang bersunat. Bukan kerasukan, Bang. Bukan kerasukan. Kerasulan orang-orang bersunat. Dia juga telah bekerja di dalam aku bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus diberi kekuatan untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itulah saya katakan. Ya ini jelas Bang. Gitu Bang. Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bang Zuma sudah selesai belum? Kalau boleh nggak saya ngatakan, saya copot satu ayat Al-Hijr ayat 6. Terus saya katakan bahwa yang diberi kitab itu adalah benar-benar seperti itu. Boleh nggak Bang? Ya silakan aja Mas, silakan. Nanti saya jelaskan. Nah, secara ilmiah itu tidak boleh Bang. Jadi kalau Abang lakukan bisa. Itu namanya bisa Bang, bisa. Tepat. Bisa. Misalnya Anda membawa Al-Hijr ayat 6. Sabar. Coba Abang baca. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Kan yang berkata bukan Allah, bukan juga malaikat. Wahai orang yang kepadanya diwahyukan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Siapa mereka ini? Kan begitu cara belajarnya. Ternyata mereka ini adalah orang-orang kafir Mekah. Kan gitu Bang, kalau satu ayat yang Anda gunakan dalam Al-Quran. Nah sama dengan ini. Ketika Galatia mengatakan jika seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya katakan begitu Bang. Ayo mari kita bahas kesamaannya di mana. Karena di sini ada jelas yang bersunat hidup secara Yahudi, yang tidak bersunat hidup secara kafir. Ayo, silakan. Sabar dulu ya. Ini adalah silakan Bang. Paulus kepada Petrus di Galatia 2 ayat 14. Ya kan? Dia di situ memberikan teguran atas kepada Petrus karena dia makan bersama. Di ayat berapa itu Bang Talita tadi? Bang Talita bacain itu. Nomor 14 Bang, nomor 13 14. 12, mulai dari 12. Ya, di situ kan dibilang makan. Tunggu bentar ya. Kalau mau lengkap sekali, sebetulnya dimulai dari ayat 11. Saya bacakan deh. Nanti CP yang bahas ya. Saya bacakan per ayat. Ya dari ayat 11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang menentangnya sebab ia salah. Ya. Ayat 12. Kalau nanti mau dibahas bilang stop ya CP ya. Oke. Karena sebelum beberapa orang dari Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri
dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14 yang dibawakan Mbak Jungma tadi. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang lain untuk bersunat dan hidup secara Yahudi? Tanda tanya. Silakan Bang Sevi. Oke, di situ berbicara tentang kesalahan Petrus ketika ia datang di antara jemaat-jemaat Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Ya, ia mengikuti ini Petrus mengikuti kebiasaan mereka. Makanya ada teguran di luar pemahaman dari Petrus itu sendiri. Di Kisah Para Rasul 10 1 sampai 48 di situ sebenarnya sudah menjawab semuanya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kan? Nah, ketika ia diperingatkan melalui suatu penglihatan dari sorga bahwa ia tidak boleh menyebut sesuatu najis atau tidak tahir. Namun ketika di sana datang beberapa orang Kristen Yahudi dari Yerusalem, ia merasa enggan berada bersama-sama dengan orang dari bangsa lain-lain itu. Silakan. Iya, jadi gini Bang. Yang sebenarnya ingin saya katakan di sini adalah penamaan Al-Quran terhadap saudara-saudara dengan sebutan kafir itu adalah sesuatu penamaan yang sebenarnya nggak boleh merasa risih gitu. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara sendiri orang yang tidak bersunat itu disebut sebagai orang yang hidup secara kafir. Itu aja. Saya ingin Anda berdamai dengan kata kafir itu. Bahwa kata kafir itu memang dalam hal apa? Berdamainya dalam hal apa? Berdamainya dalam hal Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda memang adalah orang kafir gitu loh Bang. Kita bahas semakin ke dalam ya. Dalam konteks kafir ini terbagi berapa di dalamnya? Kan Bang Suma saya pikir tahu lah ya. Kenapa ada yang disebut kafir, penyebutan kafir ini kan terbagi di dalamnya. Yang tidak percaya kepada Tuhan dan beberapa yang lainnya. Boleh dijabarkan di sini Bang Suma? Kafir itu orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan, Bang. Iya. Kafir itu dua golongan. Ada yang hidup berdampingan dengan damai, ada yang menyerang. Itu kafir itu ada dua. Begini. Nah, terkait sedikit. Seperti ini. Perintah Tuhan yang mana itu? Ya, kita akan lihat di situ. Larinya akan kemana? Silakan. Oke. Kita lihat aja dulu supaya kita ngerti ya. Kisah Para Rasul 20 Sabar. Kisah Para Rasul 2. Jangan dulu membawa kita dari pemahaman ini. Tapi saya ingin tahu hukum supaya saya mengarahkan Anda tentang kafir gitu, Bang. Supaya tahu bahwasanya apa yang dimaksud kafir menentang, menutup diri, membantah pengajaran Tuhan, kan gitu. Saya ingin Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat, ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci. Itu satu. Sebelum saya jauh. Di mana ayat dulu? Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Santai, relax. Berapa, Bang? Kisah Para Rasul 21 28. Nomor 28. Berapa? 4. Nomor 28, Bang. 28, sorry. Oke. Ya. Nah, saya bacakan ya. Ayat 28.
Itu sebenarnya pengantar dari saya untuk membahas tentang pengingkaran orang-orang kafir ini, Nah. Bang. Sebenarnya sih. Gue bacain ya. itu silakan Jadi, dari atas. Kisah Para Rasul 20 ayat 8 ya. 21, Bang. 21 nomor 28. Ya. 21 ayat 28. Terus ditambah Sambil di bait berteriak. Saya bacakan dari 28 Satu-satu dulu, ya, nanti saya bacakan satu-satu. Sambil berteriak, hai para pria orang-orang Israel, tolonglah. Inilah orang yang mengajari semua orang di mana-mana menentang bangsa dan Taurat. Dan tempat ini dan lebih lagi dia juga membawa masuk orang Yunani ke dalam bait suci dan mencemarkan tempat kudus ini. Sebentar, saya kok aneh ya. Kok kata-katanya langsung sambil berteriak, pasti di atasnya ada kalimat itu. Ya karena saya menggunakan terjemahan yang ada di Indonesia. Saudara coba saya dibaca ini dari menggunakan atasnya, dari Bang. luar kitab dari Inggris yang dia pakai di Indonesia kan. Jadi inilah bedanya gitu. Itu ada sambil berteriak, pasti di atasnya ada kalimat lagi maksud saya. Ya, Jadi tidak betul. mungkin kata-kata langsung sambil berteriak. Paulus. Iya. Coba dibaca dari atasnya. Bang. Paulus itu dikatakan mengajar semua orang untuk menentang Taurat dan membawa orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gitu loh, Bang. Saya bilang coba di Lagian- atas, Bang. Nggak Sabar, mungkin sabar, langsung sabar, Bang. Sambil Di sini berteriak tidak itu dituliskan kata-katanya. orang tidak bersunat ya Bang ya. Tidak ada ya. Lagian di Orang dalam Yunani ya. Yehezkiel 44 nomor Orang 9 Yunani Bang ya, dikatakan Bang Juma, tidak Bang Juma seorang jangan pun melintir. dari orang-orang Jangan asing melintir yang Alkitab, tidak bersunat boleh Bang masuk Juma, ke dalam bait Anda suci. jangan melintir Alkitab. Jangan melintir ayat. Gimana sih Abang? Saya nggak memelintir loh Abang. Makanya Jelas Coba dikatakan orang kasih Yunani, sebentar dulu, kasih waktu buat CP dulu. Dari tadi itu Saya dia kan mau ngomong belum bicara. Silakan. ya sama Zuma, ya kan pemahaman dia dulu. Kan tadi dia kan sudah jabarkan nih, dia sudah bicara tentang kafir tadi ya. kafir Ya, tadi. yang tidak bersunat intinya Iya. saya simpulkan disebut hidup secara kafir. Titik. Tunggu dulu, Silakan bentar. Anda bantah. Bentar dulu, tenang ya. Begini, saya kan sudah jabarkan nih. Oh, ini peringatan kepada Petrus. Sudah saya jabarkan. Siapakah yang dibilang kafir itu yang dimaksud sama Bang Zuma nih? Udah. saya Orang yang jabarkan. tidak bersunat, Bang. Sabar, bangsa-bangsa lain. Tunggu dulu bentar. Nanti kita akan bahas bangsa yang mana nih. Nanti ada. Tenang. Saya ingin tahu dulu pemahaman dari Zuma. Kafir yang tadi dia bilang mengikuti perintah-perintah Allah, menurut pemahaman dia, perintah-perintah yang Allah yang mana itu? Antaranya bersunat. Iya, perintah-perintah Allah yang mana? Nah, kok nggak mau dijabarin? Di antaranya bersunat. Saya minta dijabarin. Jadi kalau orang yang tidak bersunat berarti dia kafir. Itu udah benar itu, Bang. Iya, di mana? Gini. Jadi Anda ini disebut kafir, itu udah benar. Maka saya katakan tolong berdamai dengan penyebutan itu, jangan marah kalau disebut kafir. Begini Saya ya. hanya penasaran kenapa Bang Zuma tuh senang banget dengan yang bersunat. Yang bersunat itu apa sih, Bang? Perintah Tuhan itu, abangku. Itu Nah. perintah Tuhan. Jadi saya katakan tadi, bagaimana mungkin saya dikatakan penjahat ketika hukum itu tidak berlaku bagi saya? Nah, Jadi kalau saya katakan begitu tadi, Yesus contohnya mati di tadi. tiang salib untuk siapa? Nah, Bentar bro, bentar. Begini. berlaku, Saya kan? Anda akan kena di sana. Fatalita, Karena di dalam kitab saudara Fatalitas sebentar dikatakan dulu. Galatia Biar 2 nomor 15 jelas Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, ternyata hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Coba Ayo. buka Begini, bro. ayatnya. Efesus 2, Bang, Efesus 2. Nah, nanti larinya kemana-mana Pak Talita Ya itu sebentar dia dulu. makanya. dulu satu-satu, sabar. Iya, pada semua bicara gimana sih? Kan saya Nanti pertanyaan malah melebar kemana-mana. menurut Ya, pemahaman saya Bang simpulkan Zuma. sebelum ditanggapi Mbak Noni, di dalam pemahaman Galatia yang saya maksud tadi 2 nomor 14 ini kesimpulan saya. Orang yang tidak bersunat hidup secara Bang Zuma kafir. tidak boleh ngambil Titik. kesimpulan. Silakan Anda bantah. Karena ini Alkitab, ya. Kesimpulan saya, Bang, bukan kesimpulan Bible. Boleh kan saya bicara dari tadi belum loh? Silakan. Pak Talita sebentar dulu Pak Bang Talita. Talita, Udah dibilangin diam dulu. Sebentar dulu gantian. Bertanya dalam Iya, dari jangan pemahaman. dipotong-potong kalau orang masih lagi bicara. Silakan. Dari saya bertanya dari Zuma, ya kan, dia bilang, oh dari kafir itu seperti ini,
ya kan? Aturan-aturan atau hukum-hukum apa saja yang dijabarkan di dalam kekafiran itu, ya kan? Contoh nih, ya kan, dia bilang, ya kan, dari Islam itu seperti ini, dari surat An-Nisa ayat 125, ya kan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya kan? Di situ Nabi Ibrahim ini mengikuti aturan apa? Taurat. Kenapa kalian tidak mengikuti semua isi dalam perintah-perintah Taurat itu sendiri? Itu untuk Bani Israel, Bang. Sekarang di surat, tunggu dulu bentar ya. Di surat Yunus 37 menyatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat, Zabur dengan Injil. Berarti kata membenarkan di situ harus diikuti. Ada beberapa hukum yang dihilangkan di dalam agama Islam. Hanya mengikuti apa yang tertulis. Contoh misalnya Ibrahim, karena ini menggunakan kapak, kalian tidak mengikuti milah Ibrahim. Kalau mengikuti aturan-aturan, karena berbicara tentang di situ beberapa ayat pun menguatkan bahwa harus mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Apalagi membenarkan. Kata membenarkan harus kalian ikuti. Ada lagi? Kalau berbicara tentang untuk Bani Israel, kenapa kalian mengikuti sunat? Kenapa? Arab harus mengikuti Ada lagi, sunat. Bang? Silakan. Saya boleh jawab? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Yunus ayat 37. Ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladina baina yadai wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan seluruh alam. Yang dimaksud di sini kitab-kitab adalah kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa. Sedangkan yang kita bahas tadi adalah kitabnya Nabi Paulus. Itu dulu, dudukkan perkara itu dulu. Iya, Ya, tapi itu. Yahudi ikut apa? Tadi kan sendiri Zuma yang bilang Yahudi itu ikut Taurat, ikut apa Ya, dibilang betul. Betul. Ini makanya saya compare di sini. Sekarang di sini saja sudah terlihat membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian menghilangkan beberapa bagian dari hukum Taurat. bukan begitu, Bang. Kita nggak dituntut untuk mengikuti syariat. Syariat Yahudi untuk Yahudi, ketetapan itu untuk mereka. Membenarkan bahwa Tuhan memberikan aturan main kepada Yahudi, bukan mengikuti. Kalau Islam itu panduannya ada jelas, Bang. Aturan-aturan ala mana? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka umat Islam itu mengikut kepada baginda Rasulullah, bukan mengikut kepada Nabi Musa, bukan mengikut kepada syariat Daud, bukan mengikut kepada syariat Nabi Isa, Bang. Kami ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitab kami membenarkan kitab-kitab para nabi. Nah, sedangkan kalian membenarkan kitab daripada kitab nabi kalian, Nabi Paulus. Sekarang, di dalam kisah para rasul 13 nomor 1, Saulus itu disebut nabi dari Antioquia, kan gitu. Nah, terkait dengan tema kita, pembahasan tentang sunat dan orang yang tidak bersunat. Orang yang hidup dalam keadaan sunat disebut hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat disebut hidup secara kafir. Berdasarkan Galatia 2 nomor 14, gitu, Bang. Ayo. Jadi yang harus dipatahkan di sini adalah Al-Qur'annya yang mengatakan kalian adalah orang kafir. Ternyata Paulus pun mengatakan kalian kafir. Jadi berdamailah dengan slogan kafir itu untuk teman-teman saya. Gitu loh, Bang. Sederhana kok materi ini.
Akui aja bahwa betul kami tidak bersunat, kami hidup secara kafir. Udah selesai, aman. Gitu loh, Bang. Silakan. Ya, oke, saya tanggapi ya. Tadi kan saya tanya, hukum-hukum mana yang kalian ikuti? Itu dulu. Tapi Zuma cuma menjawab, ya sesuai dengan syariat. Syariat mana? Ya kan? Tapi kalian mengikuti Mila Ibrahim. Jujur dari sana saja sudah berbeda pemahamannya. Mila Ya kan? Ibrahim itu berkurban hewan, bersunat, nyembah kepada Allah. Kami lakukan. Iya. Nah, terus apa? Berdasar Apa lagi, Bang? Berdasar selain itu berdasar apa? Berdasarkan Taurat nggak? Berdasarkan Taurat nggak? Di sini Taurat. Dengarkan, Abraham itu bukan penganut Taurat, Bang. ya udah. Abraham itu bukan penganut Taurat. Ya udah. Taurat itu datang belakangan menjelaskan hukum Abraham. Abraham bukan Yahudi, bukan Nasara, apalagi Kristen. Apalagi Arab, bukan kan? Oh, dia punya millah. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan musyrik, dia bukan penyembah Yesus, Bang. Iya, tapi kan di Arab juga bukan. Dia tidak mengenal namanya Arab. Anda harus paham bahwa syariat kami berbeda. Di luar pemahaman dari Arab Saudi, ya kan, Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya kan, itu sudah lari loh pemahaman. Bukan bang. Jangan lari kemana-mana dulu. Kalau kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diterangkan begini. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yargabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, oke, ini Kristen salah satunya, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Yang membenci ajaran Ibrahim itu siapa? Yang tidak bersunat. Kan Anda. Kan itu. Kedua, di dalam Al-Quran juga diterangkan, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingat ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, ketetapan, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim, kan gitu, Bang. Ya, nah sekarang ketika dikatakan oleh Paulus ada dua golongan manusia hidup secara Bang Suma. Mila Ibrahim. Silakan. Begini rupanya. Ya, silakan. Mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk, ya kan? Nah, agama Ibrahim. Itu apa itu, Abang? Apa itu, Bang? Surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 38. Silakan baca. Al-Baqarah 135 sampai 138. Supaya saya tidak ngadi-ngadi ya. Ya. Surah Al-Baqarah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya. Dan mereka berkata, mereka loh yang berkata ya, bukan Allah yang berkata ya. Oke? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah penganut Yahudi dan Nasara, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Lalu apa yang dikatakan situ? Wa ma kana minal musyrikin kul bal millata Ibrahim hanifa. Tidak. Tetapi kami mengikuti Abraham, ajaran yang lurus. Ini perintahnya tuh. Bukankah Ibrahim dari golongannya musyrik? Nih, ya memang bukan. Jadi Ibrahim itu adalah penganut ajaran lurus. Dia tidak termasuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Abraham itu menyembah Yesus? Kan tidak. Iya, di sini bukanlah Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Bukan, memang bukan. Abraham Abraham bukan Yahudi, Abraham bukan Nasrani, apalagi Kristen. Makanya dikatakan wa makana, dan tiadalah dia minal musyrikin,
dari golongan yang mempersekutukan Tuhan. Betul. Di situ tidak ada Ibrahim mengatakan saya tidak musyrik. Nggak ada di sini. Loh. Itu pernyataan sebuah. Gimana Anda membaca dalil? Kul, katakanlah kepada mereka, bal, tetapi millata Ibrahim hanifa. Kami mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, wa dan tidak ma, kana dan tiadalah kami termasuk golongan musyrikin. Kami mengikuti Ibrahim dan kami tidak termasuk golongan musyrikin. Bukanlah Musyrik itu. Ibrahim dari golongan yang musyrik, bukan mereka. Nggak ada kata mereka di situ. Loh, dengarkan abangku. Agama Ibrahim yang lurus, wa makana, dan itu merujuk kepada Ibrahim sendiri, dan dia Ibrahim tidak termasuk golongan orang yang memper 130 ya Bang, supaya tahu. Oh, harus satu perikop ya? Oh, tunggu bentar. Enggak, supaya tahu. Tadi kita baca satu perikop nggak boleh. Apa syarat boleh baca satu perikop? Kan dia bertanya siapa mereka? Siapa mereka itu? Wa may yargabu an millati Ibrahim. Siapa mereka itu? Mereka yang membenci ajaran Abraham. Siapa yang membenci ajaran Abraham? Ya kalian. Begitupun juga tadi saya kan menjelaskan dari situ. Coba yang Anda jelaskan yang mana? Kembali ke Galatia 2 nomor 14. Yang mana itu? Coba. Tunggu, sabar. Bangsa-bangsa tadi, abang tidak terima. Anda menyatakan bahwa kamilah orang kafir, ya kan, yang tidak mengikuti katanya. Yang tidak bersunat itu hidup secara kafir, Bang. Itu yang diterangkan Galatia 2 nomor 14. Ya, surat membenci. Ini ya. Okay. Mereka di situ adalah pembenci ajaran Abraham, yang membenci sunat. Itu siapa? Anda semua. Kan gitu abangku. Dan orang berarti begini ya. Dan orang yang membenci agama Ibrahim. Oh, pada saat itu sudah ada Ibrahim yang punya agama ya. Ajaran, agama itu ajaran, Bang. Iya, berarti kan. Sebentar dulu Bang Cuma gantian dulu sebentar dulu. Kasih dia waktu dulu. Dari mana itu, Bang? Apanya? Agama itu ajaran, ya. Loh, pada saat itu agama itu ajaran, Bang. Agama itu jalan. Makanya dikatakan millah. Millah itu jalan. Hebat Wa juga. may yar'afu millah Ibrahim. Jalan, tata cara, aturan. Agama. Gitu loh. Iya, itu sebenarnya masa agama etimologinya gitu ya. Agama itu bahasa kita, Bang. Milla itu artinya apa? Milla itu jalan. Gantian, Bang Juma. Di sini agama. Oke, silakan. Satu. Ibrahim, saya nggak menambahkan dan mengurangkan. Millati Ibrahim diterjemahkan agama Ibrahim. Atau jalan Ibrahim. Kalau di situ ditulis jalan, nanti Anda bertanya lagi, jalan mana? Jalan Yosudarso. Iya, jalan Mengusidi. Sekarang kan jalan Kakak Tua. Di situ. Mila itu apa, Bang? Mila itu apa, Bang? Sekarang saya tanya, berarti ini yang salah Kemenak, ya kan? Yang salah Kemenak nih membenci agama. Oh enggak, Anda yang salah memahami. Mila itu jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menjadi Kristen, pengikut Yesus. Agamanya apa? Kristen katanya. Kan gitu, Bang. Hanya orang yang memperbodoh diri yang tidak ngerti apa arti agama itu. Berarti lari dari masalah sunat yang disebut kafir dan hidup secara Yahudi. Kan gitu, Abang. Berarti betul ya. Mila itu jalan ya secara pengertiannya. Oke, berarti ini salah Kemenak. Kenapa dia harus pakai Nggak salah. Agama itu artinya apa menurut Anda? Sekarang berarti di sini salah Kemenak nih. Anda ingin melindungi teman saudara yang mengatakan lembaga Bible itu salah. Nggak ada yang mengatakan agama itu. Bisa nggak sebentar dulu satu-satu. Bukan dibilang apa? Di sini tertulis agama. Agama itu milah. Hayo.
Saya bukain ya agama itu ya. Oke. Ya silakan. Cuman tadi teman kita itu udah terlanjur mengatakan lembaga kitab Indonesia itu salah, kata dia, dengan menggunakan kata kafir. Nah, sekarang berarti mila itu jalan, agama Ya. bukan. Agama itu jalan. Katanya tadi ajaran agama. Katanya Iya, tadi agama itu jalan, Bang. Jalan. Dengarkan, agama itu jalan, cara hidup, ketetapan, apalagi? Agama itu aturan. Oke, agama itu ketetapan, aturan, jalan, rambu-rambu, itu agama. Ya, rambu-rambu ya. Ya kan? Ya. Berarti pada saat itu memang belum ada agama seperti di Indonesia saja. Oh, ada. Abraham itu sudah ada rambu-rambunya, sunat bagi laki-laki. Nyembah hanya kepada Allah. Itu jalannya. Untuk sampai kepada Tuhan yang Abraham, ikuti jalannya. Ikuti agamanya. Agama Abraham. Jalan yang ditunjukkan Abraham. Sendiri yang bilang cuma di Indonesia saja. Anda hanya berkutik di sini. Kenapa? Anda ingin melindungi agama Anda. Yang nyata-nyata Anda disebut kafir. Kesimpulan saya tadi Anda bantah. Orang yang tidak bersunat itu disebut kafir oleh Paulus. Bantah itu. Sebentar dulu, gantian dulu. Semuanya diam dulu. Sebentar dulu, semuanya diam dulu. Dengan Anda sendiri loh, saya nggak bicara Gantian, apa-apa. gantian. Bang Zuma sendiri yang berbicara bahwa agama itu cuma ada di Indonesia. Ini bukan kelihatan panik. Anda kelihatan panik. Kalau agama saja Anda nggak mau paham. Agama itu adalah jalan. Itu bukti Anda panik Iya, sekarang. coba tunjukin saya datanya di mana. Loh, tunjukin Agama aja. itu apa, Bang? A dan gama itu artinya apa? Tidak Iya, kacau. tunjukin. Apa yang membuat kita tidak kacau? Beragama supaya tidak kacau. Berarti Iya. agama di sini adalah jalan menuju kepada keteraturan, jalan menuju kepada rambu-rambu. Rambu-rambunya gantian Ibrahim itu dulu. jelas. Sebentar dulu, gantian dulu. Kamu yang ngajarin kita bilang Kalau begitu mari kita sepakat bahwa orang yang tidak bersunat disebut kafir. Mau enggak kita sepakat? Sabar dulu. Kamu kan bilang di situ kan, kamu sendiri yang menyatakan bahwa agama itu cuma ada di Indonesia. Barusan lo kamu ngomong, saya nggak ngutip dari mana-mana. Iya, betul. Iya kan? Benar. Ya, Iya berarti betul. pada saat Agama itu itu ada penyebutan banyak agama itu digunakan oleh orang Indonesia untuk memberikan ciri khas jalan kehidupan keyakinan seseorang. Nggak paham juga. Ya, oke. Berarti pada saat Ayo. itu cuma di Indonesia ya. Kita kunci di situ ya. Berarti pada saat itu memang belum ada Penamaan agama. kata agama ini, emang Anda mengatakan orang-orang Barat Sebentar mengatakan dulu, agama, ini gantian bahasa dulu. Indonesia, Aduh. Bang. Ntar dulu Bang Suma, gantian dulu, kasih dia waktu dulu. Ini Anda Biar panik bicara ini. dulu, Bang. Begitu lemahnya Gantian argumen dulu Anda. lah. Kenapa sih? Baru nih, pakai timer aja deh. Pakai timer aja. Iya, Nggak usah, yang penting Tambah aja, ngomongnya Bro. gantian, satu-satu ganti-gantian. ngomongnya. Di situ kan Zuma sudah menyatakan, ya kan. Sekarang agama itu ada pada zaman abad keberapa? Tiba-tiba dibilang Ibrahim sudah ada agama. Ya kan? Itu hanya di Indonesia. Kita berbicara tentang faith, tentang iman. Ya kan, kepercayaan. Bang Zuma sudah menyatakan di Indonesia saja yang ada. Kalau jalan keyakinan di Indonesia saja yang ada atau ada juga di luar Indonesia, Bang? Keyakinan semua ada masing-masing. Ya Tapi udah. Jangan Anda memperlihatkan cerminan Ada kepanikan agama. Anda. Anda Agama. panik ini. Anda panik. Orang-orang yang tidak bersunat disebut kafir. Berarti Bantah ini itu. Kemenak salah dong. Jangan ribut Berarti di sini, Satu-satu. Bang. Ini remah-remah. Jangan ribut di sini. Ributnya di penamaan Satu-satu. Galatia 2 nomor 14. Anda Orang sendiri yang tidak bantah. bersunat disebut kafir. Anda sendiri yang bantah di sini, ya kan? Udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau itu Agama Ibrahim, Anda bilang mencerminkan bukan. kepanikan Anda gitu. Kok panik sih? Gimana sih? Isinya dengan kata kafir yang tadi. Iya dong, berarti begini, berarti di situ pada saat itu memang tidak beragama, ya kan? Di luar orang tidak beragama disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Satu-satunya adalah agama Islam. Berarti di luar pada itu kalian semua kafir, tidak mengenal Tuhan. Gitu ya.
Galatia 2 nomor 14 yang mana? Apalagi? Apalagi? Ini kamu belum jelaskan saya. Yang tadi Anda kamu justru bilang, tidak menjawab dari tadi. Yang disebut kafir di dalam Galatia 2 nomor 14 itu yang mana? Bangsa-bangsa lain. Yang mana? Bangsa-bangsa lain itu yang mana? Indikasinya seperti apa? Indikasinya bersunat atau tidak bersunat? Diam. Diam kan? Nah, diam kan? Karena itu, ini saya cuma ingin berdamai, Bang. Kami mengatakan orang kafir itu adalah orang yang menentang ajaran Tuhan. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Udah, damai aja. Jadi kalau misalnya nanti Anda disebut kafir, nggak usah marah. Karena Paulus pun mengatakan itu. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dalil kitab Anda yang mengatakan itu. Maafkan saya kalau nanti saya mengatakan, hai saudaraku yang kafir, apa kabar? Kan gitu. Jangan marah. Contoh, sabar ya. Bentar. Maafnya Bang Suma, Galatia 2 ayat 14, Anda mengatakan bahwa Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah kafir. Itu pernyataan Anda kan? Iya, betul. Ya, coba dibaca ayatnya, di mana ditulis? Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti saudara-saudara yang tidak bersunat hidup secara kafir. Bentar Pak, pasal sebelumnya kalau Anda baca itu karena waktu sidang jemaat di situ mereka memaksakan bahwa orang yang menerima Kristus di luar Yahudi, bangsa lain itu harus mengikuti tata cara Yahudi. Salah satunya sunat. Nah, di situ Paulus menegaskan bahwa tidak seperti itu. Mereka bisa hidup melalui dayanya, melalui adat istiadat mereka tersendiri, tidak harus terpatok kepada Yahudi. Di situ Paulus menegaskan bukan mengatakan bahwa bangsa di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kafir. Itu Paulus menegaskan bahwa orang Yahudi saja kalau dia hidup secara kafir, artinya dia menyembah berhala atau tidak hidup melalui Injil, itu dia boleh tetap masakan dia mau memaksakan orang yang di luar Yahudi harus mengikuti adat istiadatnya, sedangkan dia sendiri tidak melakukan adat istiadatnya dengan baik. Jadi Bapak nggak usah framing di situ Pak, saya hanya luruskan. Ini bukan framing. Hidup secara kafir dan hidup secara Yahudi. Hidup secara kafir itu adalah mereka yang tidak bersunat. Itu dalilnya sudah ada, jelas kok di sana. Hidup secara Yahudi taat kepada sunat. Oke? Lagian juga di kitabnya orang Yahudi Bang dijelaskan begini. Sabar. Yehezkiel 44 nomor 9, sebab beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak sunat hatinya dan kulupnya boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusnya orang Yahudi kalau tidak bersunat. Kenapa? Mereka disebut najis. Makanya tadi saya tunjukkan Kisah Para Rasul 21 nomor 8. Kalian disebut orang-orang najis yang tidak boleh masuk ke bait suci milik orang Yahudi kalau tidak bersunat. Gitu loh Bang. Oke. Jadi minta waktu. Ya, berdamai aja bahwa memang kalian itu orang yang tidak bersunat yang disebut kafir. Udah. Oke, gantian dulu. Termasuk Muhammad juga tidak dari sunat. Tadi sudah saya tunjukkan dalilnya. Pengakuan beliau. Siapa saksinya? Pengakuan beliau. Nah, siapa saksinya Yesus bersunat? Musa bersunat. Abraham bersunat. Ismail Ishak bersunat. Siapa saksinya? Mana saksinya Anda? Saksinya siapa? Siapa yang melihat Yesus bersunat? Sebutkan namanya. Siapa namanya? Siapa namanya Yesus dilihat sunat? Siapa namanya? Ibunya, bapaknya. Ya sama kalau saya mengatakan juga begitu. Mana buktinya? Kan yang mengatakan Muhammad, mana saksinya? Ayo. Ngomong kayak gini. Saksinya kan jelas tuh. Di mana? Kan dia jelas dikatakan bahwa salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan bersunat. Iya kan yang jelas tuh. Muhammad saksinya ada nggak?
Nah, sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada nggak? Loh, ditulis Ada nggak? Ada nggak pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada nggak? Ada ayat. Ada nggak dalilnya Yesus mengaku dia bersunat? Ada nggak? Maju orang yang mengakui diri sendiri itu tanpa saksi. Nah, enggak, pengakuan Yesusnya ada nggak? Begitu, Sebentar dulu, diam semuanya diam dulu, diam semuanya dulu. Satu-satu bicaranya ganti-gantian. Jadi biar kita edukasi penonton. Kalau semuanya bicara gini kita mau dengarnya mana coba? Satu-satu ganti-gantian. Tolong aja. Jadi begini, bentar saya minta izin waktu dulu sebentar sama Bang Sumba. Karena begini, perjanjian jika kita baca kitab Kejadian, jelas perjanjian sunat itu Tuhan katakan hanya kepada keturunan Abraham. Nggak ada itu, Bang. Anda salah, Bang. Baca Kejadian 17 1 perikop. Apakah hanya untuk Abraham atau semua orang asing? Dengar dulu. Orang asing kecuali yang dibeli oleh Abraham. Ya, itu budak. Enggak, semua orang asing yang hidup di tengah-tengahmu. Gitu loh, Bang. Bentar dulu. Begitu juga ketika orang asing mau menikah dengan wanita Yahudi, wajib hukumnya disunat. Nanti abang tanggapi ya. Dan saya kan belum selesai bicara, sudah abang potong. Jadi jelas bahwa ya saya baca ya, biar kita tahu dulu apa itu perjanjian sunat. Dan kenapa perjanjian sunat harus dikelamin. Itu ada korelasinya semua. Dan itu memang saya yakin Bang Suman udah tahu. Nah ini, Kejadian 17 saya baca ya dari pasal pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ini belum ganti nama, dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian," ingat ya, "antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, itulah kita lanjut sampai ke perjanjian sunat. Ayat ke-9. Lagi firman Allah dari ayat ke-8. Ayat ke-9 aja. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun." Kita garis bawah ini dulu ya. Keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, ingat ya, sunat itu harus umur 8 hari. Kayak Yahudi, kalau Islam saya tahu 8 hari dia sunat. Anak yang berumur 8 hari, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Ingat ya, dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi di sini sangat jelas bahwa sunat itu pertama harus berumur 8 hari, yang kedua adalah untuk keturunan Abraham, yang ketiga ayat ini sangat jelas, atau bukan dari keturunanmu yang dibeli dengan uang, yaitu budak. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Mila Ibrahim, Anda mengikuti Mila Ibrahim, berarti Anda adalah budak seperti dikatakan Kejadian 17 ayat ke-9 dari ayat ke-9. Nah, itu dalil yang saya bawakan. Yang kita kembali ke Galatia 2 ayat 14. Kita baca dulu pasal sebelumnya. Di situ kan ada kemunafikan orang Yahudi, karena banyak orang-orang di luar Yahudi yang menerima Kristus. Makanya kalau Anda baca lagi di Galatia pasal selanjutnya, Paulus jelas berkatakan bahwa aku telah mati oleh Taurat, tetapi aku akan hidup oleh Kristus. Dan dia bertanya, apakah orang yang berdosa mengimani Kristus, itu dikatakan bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Dia mengutip perkataan Yesus bahwa aku datang untuk orang-orang berdosa.
Nah, jadi di situ Paulus menegaskan bahwa orang yang di luar Yahudi yang tidak bersunat atau siapapun, tetapi dia betul-betul mau mengikuti Yesus, itu sah saja, tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengikuti Yesus. Seperti yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, pergikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sudah sangat jelas, Pak. Jadi nggak usah main kata di situ. Dan dalilnya sudah jelas, kalau Anda mengatakan Anda sunat, itu adalah budak. Taurat saya bawa Kejadian 17, silakan Bang Suma. Oke, tanggapin Bang Luma, silahkan. Baik. Jadi kami itu tidak bersunat, kami itu bersunat bukan menuruti apa yang ada di dalam Kejadian 17. Yang Buddha itu kalian yang sudah terlanjur bersunat. Kalau kami perintahnya summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kami pengikut Ibrahim, perintahnya kemudian jelas mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Berbeda dengan Kejadian 17 itu Buddha, betul. Sedangkan yang perlu Anda tahu, ya, Bani Ismail itu tidak pernah diperbudak oleh Bani Ishak. Yang ada, Bani Ishak itu pernah jadi budak Mesir. Sementara Mesir itu adalah tempat kerajaan ayahnya Hagar. Hagar itu anak seorang raja Fir'aun yang pernah memperbudak keturunan Yakub yang dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang pernah menjadi budak? Keturunan Ismail apa keturunan Ishak? Jawab itu supaya Anda paham. Jangan Anda bawa-bawa budak di sini. Oke? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah tadi ketika saudara mengatakan kami sunat itu disebabkan karena kami Buddha, itu tidak ada dalilnya. Anda hanya mencomot kitabnya orang Yahudi untuk kemudian mendudukkan kami di sana. Padahal kami disunat bukan berdasarkan kitab Kejadian. Kami punya Al-Quran. Itu satu. Kedua, Galatia 2 nomor 14 di situ jelas sekali dikatakan secara Yahudi dan secara kafir. Secara kafir diantaranya tidak bersunat. Anda tidak bersunat, berarti Anda hidup secara kafir. Kalau Anda mengatakan Anda secara Yahudi itu salah. Karena Galatia 2 nomor 15, kalian hidup di bawah ajaran Paulus yang mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan semua hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Baca kitab saudara. Sementara Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu batal. Ini berlaku untuk pengikut Yesus. Ternyata menurut Paulus dia itu diutus untuk non-Yahudi memang. Sementara Petrus diutus untuk Yahudi. Paulus diutus untuk non-Yahudi. Berarti kalian ini salah ketika dikatakan pengikut Yesus. Yang benar kalian itu adalah pengikut Paulus. Baca Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk orang bersunat, Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat. Kalian bersunat atau tidak? Tidak, berarti kalian pengikut Paulus. Saya kira begitu teman-teman. Saya tidak lama di sini. Saya hanya ingin tahu bahwasanya penamaan kata kafir kepada teman-teman Kristen dari Al-Quran itu sudah valid. Karena memang orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir menurut Galatia 2 nomor 14. Sekian dari saya. Nanti kalau misalnya saudara-saudara ingin berdebat lagi, insya Allah malam saya akan bergabung kembali di sini kalau saya dibutuhkan. 1 menit aja Bang, 1 menit aja. 1 menit dulu, 1 menit ya Bang. Oke, silakan. Maksudnya begini Bang. Oke, kan tadi saya ada memberikan 3 opsi perjanjian sunat. Pertama keturunan Abraham, kedua harus 8 hari, dan ketiga adalah budak. Nah, Anda menolak opsi ketiga, budak itu kan. Tetapi Anda tidak bisa memungkiri opsi kedua, bahwa sunat harus dilakukan berumur 8 hari. Nah, jika Anda mengatakan Anda mengikuti milah Ibrahim yang Anda samakan adalah Abraham kami, pertanyaan saya hanya satu. Di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa sunat harus berumur 8 hari?
Karena Tuhan yang sama, jika Tuhan yang sama yang disembah Abraham adalah Tuhan yang disembah Muhammad, dan Ibrahim adalah orang yang sama yaitu Abraham, kenapa perjanjiannya hanya sama-samain tapi tidak terperinci sama 8 hari yang pertama? Nah, dan kalau Anda mengatakan bahwa kejadian 17 tadi perjanjian sunat itu adalah mila yang Anda ikuti, ingat Tuhan bertemu langsung dengan Abraham. Di situ Tuhan bertemu langsung. Sedangkan dalam Al-Quran Anda, Tuhan tidak pernah menunjukkan sedikit pun dirinya kepada manusia sekalipun itu adalah Abraham. Nah, jadi kalau Anda mengutip mila Ibrahim yang mana? Karena kalau Abraham yaitu leluhurnya bangsa Yahudi, bapaknya Ishak, jelas bahwa sunat harus berumur 8 hari, Pak. Itu aja dari saya. Jadi memang kalau mau sama-samakan sih bisa, tapi kita harus tahu bahwa yang Anda maksud ini Ibrahim yang bapaknya bangsa Israel atau Ibrahim yang dari tanah mana gitu, biar lebih jelas. Ya, itu aja. Kalau Bang Suma mau kabut juga, mau ada urusan nggak apa-apa. Jadi sekali lagi Bang, ini closing dari saya terkait dengan pernyataan saudara. Ingat, kami diminta untuk mengikuti mila Abraham, bukan diminta untuk mengikuti mila Yahudi. Mila Yahudi 8 hari, Abraham justru 80 tahun baru sunat, Ismail 14 tahun sunat. Jadi ingat, mila Ibrahim bukan mila Yahudi. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sekarang Anda mila siapa ini? Mila Paulus kan? Nah, mila Paulus, orang-orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Demikian teman-teman, saya pamit dulu. Waktu masih panjang, kita masih bisa berdialog tentang materi apapun. Yang pasti bahwasanya kehadiran saya di sini hanya untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan orang-orang di luar Islam itu kafir, dan itu dibenarkan di dalam Galatia 2 nomor 14. Pasti ada sanggahan, dan tolong disanggah seterusnya supaya dialog kita ini bisa bertambah sehat, bisa saling mengenal satu sama lain. Saya pamit. Salam NKRI, Persatuan Anak Indonesia Merdeka. Semangat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bang Suma. Oke, gini ya teman-teman. Bang Suma tadi sempat mengatakan Paulus diutus untuk orang non-Yahudi. Memang betul. Yesus diutus untuk Bani Israel. Betul, tapi Yesus juga diutus untuk seluruh dunia. Bukan cuma Israel toh. Karena di Yohanes 10 ayat 16 di situ dikatakan ada domba-domba dari kandang lain yang harus aku bimbing dan aku gembalakan. Nah, jadi kalau Bang Suma mau mengatakan Yesus hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, ya itu betul. Tapi jangan lupa dengan domba-domba yang Yesus bimbing dari kandang-kandang lain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada juga domba-domba di luar kandang lain. Yang disebut domba itu keturunan Yakub. Yang di luar daripada keturunan Yakub, yang nempel ke Yahudi disebut serigala, nyamar domba. Aduh, gawat ini, gawat. Oke, sahabat-sahabat muslim dimanapun sahabat berada, hari ini kita sudah membuktikan secara akurat, secara data ya, bahwasanya kalau orang-orang di luar Islam disebut kafir, itu jelas di dalam kitabnya mereka Galatia 2 nomor 14, bahwa orang yang hidup di luar cara Yahudi itu disebut kafir. Itu datanya sudah lengkap di sana ya. Jadi kita kalau ditanya, kenapa kamu menyebut kami kafir? Ya, Paulus mengatakan kalian itu adalah kafir berdasarkan Galatia 2 nomor 14. Itu dicatat. Nah, Paulus disebut sebagai rasul untuk untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu dijelaskan di data nomor 8-nya. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sedangkan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, mereka ini adalah orang yang tidak bersunat. Berarti mereka adalah orang yang hidup secara Saya kira begitu saudara-saudaraku yang dikasihi Allah. Saya pamit dulu ya, karena biasa seperti yang Anda tahu, setiap hari Sabat itu saya selalu cari nafkah di atas gunung menjadi kuli. Sekalian mau tengok masjid kita yang ada di atas. Untuk itu
melalui konten ini saya mohon, seperti yang kita lihat di video saya kemarin, pembangunan masjid kita itu tinggal sedikit lagi, tinggal finishing catnya dan juga paving block untuk halamannya, tinggal itu aja. Nah, saya mohon kepada teman-teman yang memiliki harta berlebih, silakan untuk menginfakkan ke masjid yang sedang kita bangun dengan mengirimkan ke Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 401 30 00 13 13 sorry, saya lagi menghayal. Bank BTN, Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 401 30 00 17 173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kemarin itu ada yang video call dengan saya, salah satu pengusaha besar. Beliau adalah owner dari usaha celana Levi's Lois ya, ownernya untuk Indonesia. Nelpon video call melalui Bang Handi. Dia minta nomor rekening pribadi saya untuk mendukung dakwah ini. Tapi saya katakan, Bang, saya bukannya nggak mau, tapi saya lagi butuh untuk pembangunan masjid. Cukup masjid ini aja yang kita bangun. Saya sudah cukup lah dengan keadaan sekarang. Bisa makan, bisa minum, bisa menyampaikan materi kristolog, Al-Quran dan juga Bible, itu udah cukup. Ya cukup. Kemudian siapa bilang menghayalkan Mbak D? Enggak. Saya menghayal tentang orang yang kemarin video call itu loh, Bang. Aduh, Mbak Surniati Surni ini fitnah. Jadi saya katakan cukup masjid aja dulu. Pingin kali rasanya bulan suci Ramadan ini masjid kita itu udah difungsikan. Ya Allah, ayo teman-teman, mari kita selesaikan masjid kita sebelum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa digunakan dalam bulan suci Ramadan ini, ya Allah, ya Rabb. Ya, dengan cara memberikan infak sedekah, dan itu harapan saya benar-benar dari netizen gitu ya. Dari netizen, bukan dari yang lain. Saya cuma pingin dari netizen. Masjid Nur Maulida itu berdiri atas netizen gitu. Jangan bahas yang lain lah. Jangan bahas yang lain. Jangan bahas-bahas yang lain. Ya, kita bahas masjid kita aja dulu. Yang pasti orang yang hidup tidak bersunat itu namanya kafir. Oke teman-teman, ya tolonglah ya, kita konsen terhadap pembangunan masjid kita. Jangan yang lain lah. Jangan bahas-bahas yang lain. Masjid kita nih yang harus kita selesaikan, supaya bulan suci Ramadan ini kita bisa live dari masjid. Iya kan, masjidnya kita di live kan. Wah kan indah tuh kalau sudah bermandikan lampu, kemudian di sana ada kajian, kemudian ada orang sholat berjamaah. Apa antum semua tidak terharu gitu? Ayolah kita bangun masjid kita selesaikan. Ini PR kita bersama. Yuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke sahabat, saya kira udah cukup ya. Yang pasti apa yang kita sajikan tadi itu adalah hal yang kemudian menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Dan mudah-mudahan dengan tema ini ada kemudian yang bisa nangkap dari teman-teman Kristen, sehingga mereka memikirkan untuk kemudian menjadi mu'alaf. Tadi juga ada yang pagi-pagi sudah ngejapri saya. Kebetulan beliau orang sini juga. Dia bahas-bahas tentang saya, bahwa saya ini sesat gitu ya. Tapi ternyata data-data yang saya sajikan sehingga dia melemah. Doakan saja sudah beliau itu menjadi mu'alaf. Saya kasih PR terakhir tadi, saya katakan coba kamu jelaskan, ini PR buat kamu. Di Matius 23 nomor 15, agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi? Apakah Islam atau Kristen? Kalau Islam,
berikan alasannya. Kalau bukan Kristen, berikan juga alasannya, karena sudah pasti dia akan mengatakan Matius 23 nomor 15 itu bukan Kristen. Tapi agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi kalau bukan Kristen? Inilah yang kemudian PR dia, supaya dia pusing tujuh keliling. Terima kasih saudaraku Marian Sofanu, ya, Marian Sofanu, barakallahu fikum, masya Allah. Kiranya Allah memberkati, merahmati, memberikan kemudahan dalam hidup antum semua dan keluarga, bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian juga teman-teman saya yang ada di Taiping, YouTube, semuanya saya doakan sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga, dan namanya tercatat di dalam jannah. Oke, sahabat. Iya, betul. Mereka panik. Betul, saudara. Mereka panik. Ayo diaminkan, saya doakan. Ya Rabb, pemilik langit dan bumi, ya, saya mohon kepadamu ya Rabb. Diaminkan, saudara-saudara. Saya mohon kepadamu ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad. Berikanlah kemudahan hidup kepada saudara-saudaraku netizen channel Zulkifli M. Abbas Official yang siang malam menemani saya dalam misi mengkanter subhat terhadap Islam ya Rabb. Berikan mereka kemudahan dalam mencari rezeki, berikan mereka kesehatan lahir dan batin, jadikan keluarga mereka keluarga sakinah warahmah, mawaddah warahmah, kemudian mudahkan segala urusan-urusan mereka. Dan yang terpenting kemudian ya Rabb, lembutkan hati mereka untuk tetap istiqamah di dalam ajaran agamamu. Mudahkan segala urusan duniawi mereka yang baik, urusan akhirat mereka yang baik. Bahagiakan mereka. Kalau mereka sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau mereka lagi ada kesusahan ekonomi, mudahkan rezekinya ya Rabb. Satukan kami, pertemukan kami di jannah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya apa yang kita doakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita berakhir dengan kehidupan husnul khatimah. Kelak kemudian kita dipersatukan oleh Allah, jumpa kita di jannah dengan mengatakan, "Oh Bang Suma, ternyata kita kumpul di sini." Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang belum sunat, ayo yang belum sunat, silakan sunat biar tidak dibilang kafir oleh Paulus.